Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febila Lestari dengan NIM B12 2025 05147. Dan kepada yang terhormat Bapak Oki Setiono MKom selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar teknologi informasi. Di video ini saya akan menjelaskan hasil analisis linear regresi pada dataset COVID-19. Data yang digunakan merupakan dataset COVID-19 Indonesia yang disimpan dalam format Excel dan kemudian diimpor ke SPSS. Dataset tersebut berisi data harian perkembangan COVID-19 di Indonesia. Jumlah data yang dianalisis adalah 614 observasi dan berdasarkan hasil pengecekan awal, tidak terdapat data yang hilang atau missing value. Hal ini menunjukkan bahwa data sudah siap digunakan untuk analisis tanpa proses pembersihan lanjutan. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel utama, yaitu yang pertama new case per million atau sebagai Y sebagai variabel independen atau variabel bebas. Variabel ini menunjukkan jumlah kasus baru COVID-19 per 1 juta penduduk. Yang kedua ada new deaths per million atau X sebagai variabel dependent atau variabel terikat. Variabel ini menunjukkan jumlah kematian baru akibat COVID-19 per 1 juta penduduk. Tujuan utama analisis adalah untuk mengetahui apakah peningkatan kasus baru berpengaruh terhadap peningkatan angka kematian. Sebelum melakukan regresi, saya terlebih dahulu melakukan analisis statistik deskriptif menggunakan menu frequency analyze. Hasil analisis menunjukkan bahwa rata-rata jumlah kasus baru per 1 juta penduduk adalah 2608,54, median kasus baru adalah 1594, rata-rata kematian baru per 1 juta penduduk sebesar 88,15, median kematian baru sebesar 44. Perbedaan antara nilai min dan median ini menunjukkan bahwa data memiliki variasi yang cukup besar, yang kemungkinan dipengaruhi oleh lonjakan kasus pada periode tertentu selama pandemi, seperti pada masa gelombang COVID-19. Analisis deskriptif ini penting untuk memberikan gambaran awal sebelum dilakukan analisis lanjutan. Setelah memahami karakteristik data, langkah selanjutnya adalah melakukan regresi linear sederhana menggunakan SPSS. Model regresi yang digunakan adalah variabel independen, yaitu new case per million, dan variabel dependentnya new deaths per million. Regresi ini bertujuan untuk melihat hubungan sebab akibat, yaitu apakah peningkatan kasus baru dapat memprediksi peningkatan jumlah kematian. Berdasarkan hasil model sumari, diperoleh nilai R sama dengan 0,875 yang menunjukkan adanya hubungan yang sangat kuat antara jumlah kasus baru dan jumlah kematian baru. Kemudian R square sama dengan 0,766 yang berarti 76,6% variasi jumlah kematian baru dapat dijelaskan oleh jumlah kasus baru. Sementara itu 23,4% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model, seperti kualitas layanan kesehatan, tingkat vaksinasi, kebijakan pemerintah, atau kondisi kesehatan masyarakat. Nilai ini menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan cukup baik dalam menjelaskan hubungan antar variabel. Selanjutnya, berdasarkan tabel koefisien, variabel new case per million memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap new deaths per million. Nilai koefisien B sebesar 0,033 menunjukkan bahwa setiap peningkatan kasus baru akan meningkatkan jumlah kematian. Nilai beta sebesar 0,875 menandakan hubungan yang sangat kuat, dan nilai signifikansi kurang dari 0,001 membuktikan bahwa pengaruh tersebut signifikan secara statistik. Dengan nilai VIV sebesar 1, model regresi ini tidak mengalami multikolinearitas dan layak digunakan. Berdasarkan hasil collinearity diagnosis, nilai condition index kurang dari 10 yang menunjukkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas pada model regresi. Hal ini wajar karena model hanya menggunakan satu variabel independen. Hasil statistik residual menunjukkan bahwa nilai residual memiliki mean mendekati 0, standar deviasi yang relatif stabil. Ini menandakan bahwa model regresi cukup baik dan tidak terjadi penyimpangan yang signifikan terhadap asumsi regresi linear.
Berdasarkan grafik yang ditampilkan, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan linear positif yang kuat antara jumlah kasus baru COVID-19 per 1 juta penduduk atau new case per million dengan jumlah kematian baru per 1 juta penduduk atau new deaths per million. Peningkatan jumlah kasus baru cenderung diikuti oleh peningkatan jumlah kematian. Garis nilai prediksi dari model regresi terlihat mendekati nilai aktual, yang menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan memiliki kemampuan yang baik dalam menjelaskan pola data. Hal ini diperkuat oleh nilai koefisien determinasi yang tinggi, sehingga dapat disimpulkan bahwa jumlah kasus baru berperan penting dalam memengaruhi tingkat kematian akibat COVID-19. Sebagai penutup, berdasarkan hasil analisis dan grafik yang telah disajikan, dapat disimpulkan bahwa jumlah kasus baru COVID-19 memiliki pengaruh yang kuat dan signifikan terhadap jumlah kematian. Model regresi yang digunakan telah memenuhi asumsi statistik dan mampu menjelaskan hubungan antar variabel dengan baik. Oleh karena itu, hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran pentingnya pengendalian kasus untuk menekan angka kematian. Terima kasih.